Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair bi tiqa wajhillahi ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المنية. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Faslun, ini adalah sebuah fasal fi nawaqidil wudu'i yang membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau kita nanti melihat di beberapa kitab, kalimat nawaqidul wudu tidak selalu menjadi kalimat pembuka, artinya tidak selalu menjadi kalimat yang digunakan dalam pembahasan ini. Nanti kita juga akan menemukan ada kitab-kitab lain yang menggunakan istilah mubtilatul wudu ya, atau hal-hal yang membatalkan wudu. Ada juga yang memakai nawaqidul wudu sebagaimana yang kita sebutkan. Ada juga nanti sebagaimana Imam An-Nawawi dalam Minhaj ya menyebut dengan asbabul hadas ya, sebab-sebab seseorang itu berhadas ya, asbabul hadasi al-asghar lebih maksudnya lebih khusus gitu ya. Jadi pada hakikatnya ini hanya perbedaan mengenai cara melafazkan saja. Untuk kita sebagai orang awam yang baru belajar mengenai masalah-masalah ini, kita tidak perlu merepotkan pembahasan mengenai kenapa yang satu menggunakan nawaqid, kenapa yang lain menggunakan asbab dan lain sebagainya. Meskipun nanti ada pembahasan khusus, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Kita hanya cukup memahami bahwasanya ketiga hal ini dengan berbagai macam lafaznya itu merujuk kepada satu makna yang sama. Ya, entah itu ketika seseorang itu berhadas, ya, artinya ketika dia mengalami satu hal ini, maka dia disebut dengan orang yang berhadas. Maka karena itu empat hal ini disebut dengan sebab. Nah, ketika seseorang itu mengalami yang namanya hadas kecil itu, maka kemudian otomatis wudunya yang menjadi batal. Nah, sehingga kemudian menjadi nawaqid al-wudu ya, atau mubtilat al-wudu seperti itu. Meskipun nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai kapan menggunakan nawaqid ya, kenapa menggunakan nawaqid dan kapan dan bagaimana menggunakan asbab seperti itu ya. Nawaqidul wudu'i yang membatalkan wudu atau sebab-sebab hadas kecil itu ada arba'atu asya, ada empat. Ya, jadi ada empat hal yang menyebabkan seorang itu disebut berhadas kecil atau dia itu dianggap telah batal wudunya seperti itu. Jadi kalau dia dalam keadaan berwudu mengalami salah satu hal yang empat ini, maka dia dianggap sudah tidak memiliki wudu lagi atau batal wudunya. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Ya, adanya sesuatu yang keluar, dari mana? Min ahadis sabilaini, dari salah satu dari dua jalan. Maksudnya apa? Min qubulin aw duburin, ya, baik itu kemaluan arah depan kubul atau kemaluan arah belakang dubur seperti itu. Jadi min qubulin aw duburin itu merupakan penjelas dari as-sabilain ya. Jadi maksudnya sabilain adalah kubul dan dubur seperti itu ya. Rihun aw ghairuhu ya, baik itu berbentuk rih, ya, rih itu kan berarti udara ya, berarti masukkan di sini kalau dalam kubul misalkan itu buang angin misalkan seperti itu ya. Dubur ya, buang angin misalkan seperti itu, meskipun dalam kubul juga memungkinkan ya dari pihak lain seperti itu ya. Artinya dalam hal ini rih itu membatalkan wudu jika keluar dari kubul dan dubur. Artinya aw ghairuhu yang lebih berat dibandingkan dengan rih gitu ya. Artinya kan benda padat dan benda cair itu kan lebih jelas, dalam arti kalau kita buang angin misalkan, ya sudah anginnya hilang begitu saja kan tidak kelihatan jelas.
ada asarnya misalkan seperti itu ya, kecuali mungkin aroma dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan benda padat atau benda cair yang keluar tentu kan jelas. Nah, rih saja sudah batal wudu, apalagi ya au ghairuhu, apalagi dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Meskipun secara mengartikannya kan rihun au ghairuhu, baik itu yang keluar adalah udara ataupun yang lainnya selain udara seperti itu. Dalam hal ini kan kalau kita menjelaskan kenapa rih yang disebutkan di sini sebagai pokok utamanya, karena rih saja sudah batal, apalagi benda cair dan benda padat seperti itu ya. Benda gas itu sudah batal, apalagi yang lain jenisnya. Jadi segala macam apapun yang keluar dari dua jalan, bubul maupun dubur, entah itu benda padat, benda cair ataupun benda gas, maka semua itu dapat membatalkan wudunya seseorang atau menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Illal maniyya, kecuali mani gitu ya. Jadi segala hal itu dapat membuat seseorang itu batal wudunya kecuali kalau yang keluar itu adalah mani gitu. Nah, kalau mani yang keluar maka dia tidak batal wudunya, tapi dia wajib mandi, dia berhadas besar jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang eh, apa namanya keluar mani misalkan seperti itu, maka dia tidak wajib mengulang wudu. Wudunya tidak batal, tapi dia hanya wajib mandi seperti itu. Ya, dia karena mewajibkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan wudu yang cuma hanya beberapa bagian seperti itu. Ya, tapi biasanya kalau mani ini keluar itu beriringan dengan yang namanya madhi biasanya. Ya, tapi tidak selalu, tapi hampir-hampir beriringan. Jadi karena madhi itu kan seperti halnya baul ya, yang hukumnya juga najis, dapat membatalkan wudu juga, maka itu perlu diperhatikan di sini ya, apakah yang keluar memang hanya mani atau sekaligus dengan madi. Artinya kalau mani dan madi keluar dia batal wudunya dan harus mandi wajib juga. Jadi wudu juga, mandi wajib juga. Meskipun nanti kalau kita bahas ya, kalau seseorang itu sudah mandi wajib secara sempurna dari atas sampai bawah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, ya maka dia sudah mencakup wudu di sana. Artinya dia tidak perlu untuk wudu lagi selagi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu seperti itu. Ya, itu yang pertama yang membatalkan wudu seseorang atau menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Asani yang kedua zawalul akli ya, hilang akal ya. Jadi yang menyebabkan apa namanya wudu batal adalah ketika hilang akal. Nah, hilang akal ini dengan apa? Binaumin au ghairihi, dengan tidur atau selain tidur gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi secara umum kalau kita lihat dari beberapa kitab, terutama dalam Imam Nawawi dalam Minhaj juga menyebutkan zawalul akli ini setidaknya ada 4 gambaran, meskipun bisa saja lebih daripada 4. Ya, umumnya ada 4. Yang pertama dengan cara naum ya, tidur. Yang kedua adalah dengan apa namanya? Sukr ya, mabuk ya. Lalu junun, gila, dan yang terakhir adalah yazma, pingsan. Nah, ini 4 hal yang pada umumnya atau biasanya yang menyebabkan seseorang itu hilang akal. Jadi kalau dia mengalami 4 hal ini, maka dia dianggap sebagai orang yang hilang akal seperti itu. Nah, jadi hilang akal itu binaumin, ya ini yang nomor 1 dimasukkan. Au ghairihi, selain tidur, maksudnya apa? Entah itu sukar atau junub atau irma seperti itu. Ya, jadi 4 ini bentuk yang umum daripada hilang akal seperti itu. Ya, illa, kecuali. Nah, kecuali ada pengecualian juga. Apa itu? Nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Tidur seseorang dalam keadaan duduk yang mana tetap penopangnya, pinggulnya di atas tanah ya sampai dia bangun. Seperti itu. Jadi misalkan dia tidur dalam keadaan duduk misalkan seperti itu. Ketika bangun masih dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak batal wudunya seperti itu. Jadi pada hakikatnya kalau junun itu segala macam bentuk jununnya pasti batal wudu. Irma begitu juga, suker begitu juga. Tapi kalau naum, mayoritas naum atau hampir seluruh daripada naum itu membatalkan wudu atau menyebabkan seseorang itu zawal akal, kecuali satu jenis tidur. Tidur apa? Tidur seseorang dalam keadaan duduk, gitu ya. Qaid, dalam keadaan duduk, yang mana memakin maq'adatahu minal ab ya. Penopangnya, ya jadi dia duduk itu kan ditopang oleh pinggul bagian bawah, gitu ya. Nah, itu tetap dalam arti ketika tidur seperti itu sampai bangun masih seperti itu. Nah, ketika itu dia tidak batal wudhunya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita umpamakan ya, misalkan seperti kebanyakan ini kan laki-laki yang melakukannya. Kenapa laki-laki melakukan? Biasanya pada sholat Jumat biasanya ya, ketika mereka mendengar khutbah biasanya ketiduran kebanyakan. Nah, itu kan mereka tidur dalam keadaan duduk biasanya. Nah, ketika itu maka dia tidak batal wudhunya, kecuali kalau misalkan dia sempat jatuh rebah gitu kan, lalu berdiri lagi gitu ya, dan orang mengetahui itu lalu disampaikan kepada dia, maka dia
batal wudhunya. Seperti itu. Asal itu berikutnya yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Ya, yang ketiga adalah bertemunya basyaratai, ya, dua kulit. Kan basyarah itu kulit, ya. Musannanya basyaratai ini karena diidhofahkan, maka ketika musanna ataupun jamak muzakkar salim diidhofahkan maka dia harus hilang nunnya. Karena itu menjadi basyaratai rajulin wa imra'atin. Bertemu dua kulit, ya. Ketika kita sebutkan bertemu dua kulit, artinya kalau misalkan seorang laki-laki dengan kulitnya menyentuh perempuan yang menggunakan pakaian, yang disentuh pakaiannya, dia menyentuh tubuh lawan jenis yang bukan mahram, tapi yang disentuh bukan kulit, tapi yang tersentuh adalah pakaian misalkan. Maka itu tidak disebut dengan basyarata, tidak kulit sama kulit, gitu ya. Jadi itu tidak membatalkan wudhu. Kriteria pertama tadi adalah dia harus basyarata, kulit sama kulit yang ketemu. Ya. Kulit itu semua macam bentuk kulit yang ada dalam tubuh kita. Ketika disebutkan kulit juga, maka ada pengecualian. Apa itu? Gigi. Ya. Gigi itu tidak termasuk kulit. Ya. Rambut juga tidak termasuk kulit. Ya. Termasuk juga kuku. Nah, ini sempat kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu, kalau tidak salah. Kalau dalam permasalahan dalam permasalahan membatalkan wudhu, kuku itu tidak termasuk dalam permasalahan kulit, gitu ya, tidak masuk ke dalam kulit. Tapi nanti berbeda kalau seandainya sebelumnya kita bahas ya mengenai permasalahan mandi, gitu ya. Kalau dalam permasalahan mandi, kuku ini masuk dalam kriteria kulit. Artinya apa yang wajib bagi kulit atau hukum yang berlaku bagi kulit berlaku juga bagi kuku. Tapi karena di sini antara kuku dan kulit dibedakan hukumnya, maka masing-masing berbeda hukum. Artinya kalau 3 hal yang kita kecualikan tadi, yang disentuh adalah gigi, kuku ataupun rambut, maka itu tidak membatalkan wudhu karena pada dasarnya bukan basyarah, seperti itu, ya. Nah, di sini mencakup ya sentuhan tersebut dalam keadaan diiringi syahwat ataupun tidak, gitu ya. Artinya kalau tanpa syahwat batal, dengan syahwat batal juga, seperti itu. Nanti ini untuk membedakan dengan mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Malik kalau bersentuhan itu batal kalau seandainya ada syahwat. Jadi kalau bersentuhan tidak ada syahwat tidak batal. Kalau bersentuhan ada syahwat baru batal, seperti itu. Nanti kalau mazhab Abu Hanifah itu beda lagi, lebih apalagi ya, makna bersentuhan itu nanti beda lagi, seperti itu. Jadi ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i asal bersentuhan ketemu kulit sama kulit maka itu sudah batal wudhu, mau ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Dalam keadaan sengaja, dalam keadaan lalai atau tidak sengaja, semuanya tetap batal wudhu. Sengaja pegang batal, tidak sengaja tersentuh pun itu tetap batal wudhunya, seperti itu, ya. Bi'udwin salimin au asyal, ya, yang menyentuh atau yang disentuh itu kulit yang dalam keadaan sehat masih berfungsi ataupun kulit yang tidak berfungsi lagi. Karena kan ada beberapa orang yang bagian tubuhnya, tangannya misalkan tidak berfungsi lagi, gitu kan. Ada syalla ibaratnya seperti itu, ada tidak berfungsi lagi tangannya, gitu. Saya kemudian kalau tangan yang tidak berfungsi itu yang tidak pernah digunakan itu disentuh, bagaimana? Tetap batal, seperti itu, ya. Berikutnya, sekalipun yang menyentuh itu laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Artinya laki-laki menyentuh perempuan batal kedua-duanya. Ya, perempuan maupun laki-laki, perempuan yang menyentuh laki-laki juga batal kedua-keduanya, gitu ya. Walau kana ahaduhuma maitan, ya meskipun salah satu dari keduanya itu bahkan sudah meninggal dunia, gitu ya. Tetapi dalam hal ini ya kita perlu pertegas ya, ketika disebutkan iltiqa, di sini maksudnya adalah lams, ya. Lams, ya. Iltiqa artinya lams. Nanti lams ini berbeda dengan mas nanti yang nomor 4 ini. Nanti beda hukumnya. Kalau lames itu yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal, gitu ya. Nah, bagaimana tadi kalau seandainya seseorang menyentuh lawan jenis dan dia sudah meninggal dunia, maka yang menyentuh batal wudhunya, tapi si mayat tidak batal wudhunya, gitu ya. Si mayat tidak batal wudhunya. Artinya kalau seandainya yang tersentuh antara hidup sama hidup ya keduanya batal. Tapi kalau yang hidup menyentuh yang sudah meninggal dunia, maka yang hidup saja yang batal, yang meninggal dunia tidak lagi batal wudhunya, seperti itu, ya. Maka dengan demikian ya kita sempat tadi membahas beberapa ya. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Lalu berikutnya tadi sempat kita singgung ini ya. Jadi kulit dengan kulit, rajulin wa imra'atin ya, lawan jenis. Artinya kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya tidak batal, seperti itu. Ya, berikutnya kabiraini, kedua-duanya sudah sampai kepada batasan usia dewasa. Nah, dewasa itu kriterianya apa? Di sini lebih spesifik ya kalau Syekh Al-Albani dalam kitab Kasyifatus Saja menjelaskan kabir di sini adalah ketika seseorang sudah melihat lawan jenis itu ya yang tampilannya sempurna atau tampilannya bagus, dia itu sudah punya rasa ketertarikan. Ketika sudah punya rasa ketertarikan kepada lawan jenis,
itu sudah kabir namanya. Kalau dalam kaedahnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyfatus saja seperti itu. Jadi kabir itu seperti itu. Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu sudah sama-sama punya ketertarikan dengan lawan jenis, ya meskipun bukan kepada yang disentuhnya itu, ya tapi kepada orang lain. Nah, sudah ada punya ketertarikan semacam itu, maka dia sudah disebut dengan kabir seperti itu. Artinya apa? Kalau belum kabir salah satunya, maka tidak membatalkan wudu keduanya. Lalu berikutnya ajnabiyah ini, keduanya itu asing. Asing artinya bukan mahram, ya. Artinya bukan mahram. Mahram di sini adalah mahram muabbad, ya, mahram yang selamanya, gitu ya. Artinya kalau seandainya seorang ibu memegang anak laki-lakinya atau seorang ayah memegang anak perempuannya, maka itu tidak membatalkan wudu meskipun lawan jenis, ya meskipun kabirain keduanya seperti itu. Karena dia mahram, ya bukan ajnabi. Sementara yang membatalkan itu adalah ajnabi. Min ghairi hailin, tadi sudah kita jelaskan ya. Dengan basyaratai sebenarnya sudah cukup, karena basyaratai itu kulit dengan kulit. Kan artinya kalau ada hail, ada penghalang, ya misalkan entah itu pakaian, entah itu ada sesuatu yang menghalangi, maka itu tidak membatalkan wudu seperti itu. Ya, jadi kalau kita simpulkan ada 5 syarat, ya, atau 5 hal yang harus terpenuhi ketika terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga kemudian keduanya menjadi batal wudunya. Yang pertama adalah persentuhan dilakukan antara laki-laki dengan perempuan atau lawan jenis seperti itu ya, perempuan dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, persentuhan tersebut dilakukan dengan kulit, sama kulit, kulit dengan kulit ya, kecuali tadi 3 hal, artinya tidak masuk 3 hal ya, kuku, gigi dan rambut seperti itu ya. Lalu berikutnya yang ketiga, tanpa penghalang, artinya memang ketemu kulit sama kulit, tidak ada yang menghalangi sesuatu pun. Kalau dibatasi sama kain atau dibatasi dengan yang lain, maka itu dia tidak membatalkan wudu seperti itu. Yang keempat, kedua-dua orang ini yang bersentuhan, saling bersentuhan ini sama-sama sudah kabir ya, artinya sama-sama sudah memasuki usia dewasa. Jadi kriterianya ketika dia sudah punya rasa ketertarikan dengan lawan jenis itu dia sudah dewasa seperti itu. Ya. Lalu berikutnya yang terakhir yang kelima adalah bukan mahram atau ajnabi. Ya, kedua hal ini tidak punya hubungan mahram. Ya. Artinya memang orang asing ya, tiba-tiba kita ketemu sama seseorang di tengah jalan, nggak kenal siapa, lawan jenis, nggak sengaja tersentuh, lalu kemudian yang sudah batal wudunya seperti itu. Nah, ini juga menjadi catatan ya dalam mazhab Imam Syafi'i, menurut pendapat yang dikukuhkan, pendapat yang dipegang, gitu ya. Ini berlaku meskipun ketika kita menyentuh lawan jenis yang mungkin sudah usia lanjut seperti itu, tetap membatalkan wudu. Ya, meskipun nanti dalam beberapa mazhab atau mungkin qaul lain dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak batal, tapi pendapat yang dikukuhkan, yang dipegang itu membatalkan wudu seperti itu. Artinya kalau misalkan ada seorang laki-laki sudah dewasa megang nenek-nenek misalkan seperti itu, dan dia ajnabi, tetap batal wudunya meskipun sudah nenek-nenek, meskipun tidak lagi bersyahwat kepada nenek-nenek tersebut seperti itu ya. Nah, itu tetap dia batal wudunya dalam pendapat yang dikukuhkan seperti itu. Oke. Berikutnya yang keempat yang membatalkan wudu adalah ar-rabi'u massu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batni rahati aw butunil asabi'. Ya. Menyentuh kubul anak Adam, oke. Jadi menyentuh kubulnya, kemaluan bagian depan, laki-laki maupun perempuan menyentuh. Al-adami. Nah, kalau disebutkan al-adami berarti kalau bukan adami, ya, berarti dia tidak membatalkan wudu. Aw halaqati duburihi, ya, atau lingkaran dubur. Jadi menyentuh kemaluan, berarti seperti itu secara sederhana ya, menyentuh kemaluan anak Adam. Oke. Bibatnir rohati, ya, bibatnir rohati dengan tangan bagian dalam. Jadi batn ini seperti ini. Nah, ini batn. Ini namanya zahir, ini batin, kan? Ini batinur roha. Nah, kalau butunil asabi bagian atasnya, ini bagian jari-jari. Ya, ini batnir roha, ini butunil asabi. Nah, ini kalau zahir seperti ini. Ya, jadi kalau yang bersentuhan dengan ini tidak batal wudunya, apalagi dengan anggota lain. Yang batalkan cuma ini seperti itu. Ya. Nah, di sini perlu menjadi catatan, ya, tetap batal walau sahwan meskipun tidak sengaja, ya. Walau mubanan meskipun kemaluan yang terputus, misalkan kemaluan sudah terputus dan masih dianggap sebagai suatu kemaluan. Jadi memang masih berbentuk kemaluan, gitu ya. Nah, itu meskipun sudah putus tetap batal. Misalkan ada seorang laki-laki yang sudah putus kemaluannya, misalkan seperti itu, ini hanya sebagai pelajaran saja supaya ilmu saja, kita tidak bermaksudkan yang lain. Ada perempuan yang memegang misalkan seperti itu, ya, memungutnya, maka batal wudu perempuan tersebut seperti itu. Atau bahkan laki-laki ya. Jadi di sini tidak ada mensyaratkan mengenai harus laki-laki dengan perempuan. Laki-laki menyentuh kemaluan laki-laki batal wudunya. Nah,
perempuan menyentuh kemaluan perempuan juga batal wudunya. Nah, tapi nanti ada perbedaan apa antara lams nomor 3 dengan nomor 4? Nah, itu nanti kenapa kita tadi sebutkan lams bukan mas iltiqa itu ya. Jadi lams sama mas itu ada bedanya gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa perbedaannya. Nanti kita akan simpulkan saja di bawah beberapa perbedaannya. Intinya yang paling terlihat adalah ketika lams, siapa yang menyentuh batal, siapa yang disentuh juga batal. Tapi kalau mas, yang megang saja yang batal, yang disentuh tidak batal. Gitu. Jadi artinya kalau seandainya laki-laki memegang kemaluan laki-laki, maka laki-laki yang menyentuh yang batal. Ya, yang disentuh kemaluannya tidak batal wudunya, seperti itu. Begitupun perempuan dengan perempuan, perempuan yang menyentuh kemaluan perempuan lain, maka yang menyentuh batal wudunya. Perempuan yang disentuh kemaluannya maka tidak batal wudunya. Oke, tapi kalau laki-laki menyentuh perempuan, kemaluan perempuan atau perempuan menyentuh kemaluan laki-laki, batal keduanya. Lah, kenapa? Katanya kalau Mas menyentuh kemaluan tidak batal. Itu bukan masalah nomor 4, masalah nomor 3. Kembali ke pasal nomor 3 karena bersentuhan dengan lawan jenisnya seperti itu, ya. Bahkan kalau seandainya seorang laki-laki memegang kemaluannya sendiri batal juga wudunya. Seorang perempuan memegang kemaluannya sendiri ya dengan syarat yang tadi kita sebutkan juga batal wudunya seperti itu, ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu dicatat ya. Meskipun nanti ada kita sebutkan beberapa hal lagi ya, tapi sebelumnya diperjelas lagi bahwasanya yang keempat yang membatalkan wudhu adalah masu kubulil adami au halqati duburihi, memegang kemaluan kubul maupun lingkaran dubur dari seorang anak Adam. Artinya kalau memegang punya hewan, maka itu tidak batal wudhunya. Nah, di sini tidak disebutkan bahwasanya syaratnya itu harus sama-sama dewasa. Artinya menyentuh kemaluan anak kecil juga tetap membatalkan wudhu, gitu ya. Sekalipun lawan jenis, gitu kan, seperti itu ya. Sesama jenis aja batal wudhunya, apalagi lawan jenis seperti itu ya. Jadi misalkan seorang laki-laki megang kemaluan laki-laki yang belum dewasa, gitu misalnya, kecil, batal wudhunya, meskipun sesama jenis ya, meskipun yang dipegang laki-laki sama laki-laki. Kenapa? Karena yang dipegang itu kemaluan, tidak menganggap dewasa sebagai syarat seperti itu. Begitupun perempuan dewasa dengan perempuan yang masih kecil, misalkan seperti itu. Ya, apalagi kalau silang. Jadi ada kaidah yang kena di nomor 3, ada kaidah yang kena nomor 4, ada kaidah yang kena nomor 3 dan nomor 4 sekaligus. Jadi ada ibaratnya kalau kita bikin diagram semacam ini ya, gitu ya. Ada yang kena di nomor 3 saja, ada yang kena nomor 4, ada yang kena di keduanya. Seperti yang kena nomor 3-nya saja, misalkan laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang sama-sama sudah dewasa, tapi persentuhannya bukan di kemaluan, bersentuh kulit, apa misalnya tangan dengan tangan, itu nomor 3 saja, nomor 4 enggak. Ada yang nomor 4 saja, misalkan. Nah, nomor 4 saja, misalkan seperti seorang laki-laki dewasa megang kemaluan laki-laki kecil, yang masih kecil, misalkan seperti itu. Nah, itu nomor 4 saja. Nah, ada nomor 3, nomor 4. Apa itu? Kalau laki-laki dewasa megang kemaluan perempuan dewasa atau sebaliknya. Maka itu nomor 3 kena, nomor 4 juga kena. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti masing-masing beda hukumnya. Kalau seandainya dia kena nomor 3, maka keduanya batal. Kalau kena nomor 4, yang batal cuma yang menyentuh. Yang disebut tidak batal wudhunya. Seperti itu. Kecuali kalau seandainya memegang punya sendiri, maka itu meskipun dia disentuh, tapi dia juga yang menyentuh, maka dia tetap batal wudhunya. Seperti itu. Nah, penting juga untuk kita ketahui tadi perbedaan antara mas dengan lams ya. Jadi bedanya nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 itu iltiqa, tapi nanti dalam beberapa kitab itu sering disebutkan dengan istilah lams sebenarnya. Ya, lamsu basyaratain. Nah, jadi lams dan mas secara arti itu sama-sama menyentuh. Tapi secara makna itu berbeda. Setidaknya kita bisa temukan ada 8 bentuk perbedaan antara lams dengan mas ini. Yang pertama, kalau seandainya sentuhan dengan mas, ya itu kan harus dengan batinul asabi atau batinul roha, ya, jadi bagian dalam. Tapi kalau lams, ya nomor 3 tadi, itu bisa dengan bagian apa saja, gitu kan, tidak ada bagian batin. Yang kedua, tidak disyaratkan dalam mas, ya yang nomor 4 itu lawan jenis, artinya sesama jenis juga boleh, seperti itu. Ya beda dengan nomor 3. Nomor 3 harus berbeda jenis kelaminnya. Yang ketiga adalah emas itu bisa dari satu orang, gitu ya. Jadi misalkan seseorang memegang kemaluan sendiri, itu kena nomor 4 itu emas itu menyentuh. Nah, tapi kalau lames harus 2 orang minimal, nggak bisa 1 orang, harus 2 orang kalau lames. Ya, jadi kalau lames itu harus dua orang. Yang keempat, yang namanya emas itu harus apa namanya boleh tidak mahram. Gitu. Dalam arti begini, kalau seandainya meskipun seorang laki-laki menyentuh perempuan yang mahramnya, nah, itu kan kalau disentuh kan tidak batal kalau bukan kemaluan, tapi yang disentuh kemaluannya misalkan seperti itu. Nah itu kena emas, nah itu kena emas seperti itu, meskipun nggak kena lams seperti itu ya. Lalu berikutnya
bagian tubuh yang terpotong itu masuk dalam kategori mas, tapi tidak dalam masuk kategori lames. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kemaluan terpotong misalkan ya, disentuh itu kenanya mas. Ya. Tapi kalau kulit yang ada seseorang yang sudah dikuliti misalkan seperti itu, kulitnya disentuh dan dia tahu kita lawan jenisnya, itu tidak batal wudunya seperti itu. Ya, berikutnya kalau mas itu khusus untuk bagian kemaluan, entah itu kubul atau halaman terdubur. Ya, tapi kalau lams itu seluruh tubuh ya, asal namanya kulit kecuali 3 pengecualian. Lalu berikutnya dalam hal lames itu disyaratkan harus dewasa, bukan kedua-duanya. Tapi kalau mas tidak diharuskan dewasa. Artinya kalau menyentuh anak kecil yang bagian kemaluannya tetap membatalkan wudhunya seperti itu. Nah, itulah 4 hal yang membatalkan wudhu seseorang atau menyebabkan seseorang itu menjadi berhadas kecil sehingga wajib baginya untuk wudhu kalau seandainya dia ingin melakukan hal-hal yang mensyaratkan harus adanya wudhu ya, dengan perincian-perincian yang tadi kita telah jelaskan masing-masing satu persatu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.